Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk anak saudara Alvin bisa duduk tempat semula. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita lakukan ice cream dulu ya. Oke, berdiri semua anak-anak. Nih, Ibu putar ya. Ya, Ibu. Kedengaran nggak? Ya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di atas bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Kanan, dua jari kiri, gabung menjadi dua kamera cekrek. Kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi menara tinggi. Jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi dua kelingan licin. Lima jari kiri, gabung menjadi dua siap berdoa. Nah, pada pelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Ibu tulis ya. Dari situ Ibu. Di sini ada yang tahu nggak apa itu sistem tata surya? Planet-planet yang beredar di luar angkasa. Ada yang tahu ciri-cirinya enggak dari planet? Apa tuh? Silakan. Jupiter punya cincin. Nah, betul itu. Ulang. Jupiter cincin tuh. Bilang. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak apa itu yang disebut dengan sistem tata surya? Planet-planet di luar angkasa. Nah, kalau planet-planet ada yang tahu nggak ciri-cirinya seperti apa? Saya tahu Ibu. Oke, Adik Nazla. Planet Jupiter mempunyai cincin. Betul, bagus banget. Jadi, Ibu mau jelasin dikit ya mengenai sistem tata surya. Jadi, sistem tata surya itu adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda lainnya. Tata surya bisa kita katakan di mana tempat-tempat planet dan benda langit itu berada dan terus mengelilingi matahari. Jadi, setiap planet dalam tata surya itu dia berada pada garis edar yang berbentuk elips. Dia kayak seperti ini, kayak begini. Oh ya Ibu. Nah, itu yang disebut dengan elips. Dan yang ini, elips itu bisa kita bilang juga, atau bisa kita sebut juga dia dengan orbit. Nah, paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita masuk pada planet-planet seperti yang sudah saudari Nazla sampaikan tadi. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih jelas lagi apa saja sih planet-planet
dan dan dia memiliki jarak sekitar 50 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius ini tidak dapat dilihat hanya dengan kasat mata. Merkurius itu bisa dilihat di saat waktu fajar atau waktu senja. Nah, kita bisa melihatnya pada waktu-waktu dekat maghrib. Nah, ya. Terus selanjutnya yang planet kedua ada planet Venus. Ibu tulis ya. Nah, planet Venus itu adalah planet yang kedua terdekat dari matahari. Planet pertama kan ada planet apa tadi? Merkurius. Nah, yang kedua ada planet Venus. Nah, planet Venus itu merupakan planet yang kedua sudah Ibu jelaskan tadi yang terdekat dari matahari. Dalam sistem tata surya, dia memiliki jarak 108 juta kilometer. Pada permukaan planet Merkurius ini dikelilingi awan tebal berkarbon dioksida sehingga akan sulit untuk kita lihat dengan kasat mata. Jadi perlu alat-alat khusus. Dan yang ketiga ada planet Bumi. Nah, planet Bumi ini adalah planet yang kita Tinggali. Nah, bagus sekali. Ini Ibu hapus ya. Ya, Ibu. Nah, planet Bumi adalah salah satu planet yang tidak memiliki ukuran terbesar karena yang kita tempati pada ulang. Planet ketiga yakni tentang Bumi. Nah, planet Bumi ini adalah tempat yang kita tinggali saat Ini. ya. Jadi planet ini dia tidak memiliki ukuran besar dan penghuninya itu dalam bumi ini tidak terhitung, termasuk kita yang tinggal di bumi pada hari ini. Banyak sekali ya jumlahnya. Dari belahan-belahan ada benua itu mencakup ada benua Asia, Afrika, Amerika, dan masih banyak lagi. Nah, pada bumi ini ada atmosfer yang melindungi dan campuran bahan kimia organik yang tepat untuk melindungi pada lapisan matahari, sehingga planet ini merupakan satu-satunya planet dalam anggota tata surya yang dapat mendukung adanya kehidupan dan bumi termasuk planet ketiga dalam urutan sistem tata surya. Jadi planet-planet lainnya itu dia tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Dan bumi ini dia berevolusi setiap 365, Ibu tulis ya, 365,25 hari. Rotasinya itu dalam waktu 24 jam. Dan bumi hanya memiliki satu satelit, yakni bulan. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya kita pindah ke planet Mars. Mars. Jadi, planet Mars ini merupakan planet kedua dari matahari yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Nih, dari bumi dengan diameternya sekitar 6.800 km dan memiliki jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer. Dengan waktu satu kali putaran itu dia berjumlah 687 hari. Dan periode rotasinya itu sekitar 24,6 jam. Kalau bumi tadi kan rotasinya itu sekitar 24 jam.
Dan planet Mars ini dia memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kalau Bumi tadi yang Ibu jelaskan tadi itu hanya memiliki 1 satelit. Masih ingat gak Ibu bilang tadi satelitnya? Ya, bumi. Bulan. Ya, betul sekali. Oke, itu tentang planet Mars. Selanjutnya kita pindah ke planet Jupiter. Oke. Bisa dilihat nggak gambarnya? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Nah, Oke. Jadi, planet Jupiter adalah planet kelima dalam urutan anggota sistem tata surya. Jupiter ini dia merupakan planet yang terbesar di antara planet lainnya. Jadi ini planet Jupiter, ini planetnya yang terbesar dalam sistem tata surya. Dan Jupiter ini dia memiliki garis tengah pada permukaannya sekitar 142.860 km. dia lebih besar dari bumi. Iya, benar sekali Adik Febri. Jadi untuk rotasinya dari Jupiter ini, masa rotasinya sekitar 9,8 jam, yang sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan bumi yang kita tempati saat ini, serta revolusinya itu sekitar 12 tahun. Lumayan lama. Dan Jupiter ini dia memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium dan juga awan dari amonia dan kristal es. Jadi planet ini dia memiliki 16 satelit. Di antaranya ada Io, Europa, Ganymeda, dan Callisto, dan masih banyak lagi. Dia lebih banyak satelitnya dibandingkan kita hanya 1 satelit, yakni satelit bumi. Kita pindah ke planet selanjutnya, ada planet Saturnus. Nah, ini Saturnus dia memiliki, bisa dilihat kan gambarnya, ada apa? Cincin. Iya, betul sekali. Jadi planet Saturnus itu dia terdapat banyak cincin-cincin kecil yang di sini nih. Dia berjumlah sampai ratusan loh teman-teman. Jadi cincin-cincin kecil yang ada dalam planet Saturnus ini dia tersusun dari gas beku dan butiran-butiran debu yang menurut para peneliti itu merupakan peninggalan dari satelit yang lebih dulu hancur karena benturan dengan planet-planet lain. Gitu. Untuk periode revolusi planet ini selama 29,5 tahun. Dan periode rotasinya itu selama 10,6 jam. Karena Saturnus ini dia memiliki kerapatan yang rendah dan memiliki waktu rotasi yang cepat, sehingga Saturnus itu berbentuk pipi. Dan Saturnus ini dia memiliki 21 satelit. Di antaranya ada Titan. Oke, selanjutnya kita pindah ke planet Neptunus. Nah, betul sekali, planet Neptunus. Jadi, planet Neptunus ini dia adalah planet terakhir dari urutan planet-planet lainnya yang sudah kita jelaskan tadi. Ada planet yang sudah sebelumnya Ibu sudah jelaskan tadi. Iya, Ibu. Jadi, planet Neptunus ini adalah planet terakhir. Sistem tata surya. Ya, dalam sistem tata surya. Planet Neptunus adalah planet ke-8 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Iya, Ibu. Oke. Jadi planet ini memiliki angin badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam sistem tata surya. Sehingga bisa saja ada badai yang sangat besar yang timbulnya dari planet ini. Dan planet ini memiliki ukuran jarak dari matahari yaitu sebesar 4 sampai 500 juta kilometer. Jadi planet ini sangat jauh dari matahari. Iya, dingin sekali. Mungkin sudah dibaca di situ. Dan
Dan planet ini memiliki satu inti yang kecil dari batu karang serta dikelilingi samudra yang banyak lumpur dan batu-batuan. Planet ini dia memiliki 8 satelit, diantaranya ada Triton. Nah, mungkin itu saja materi dari yang Ibu bisa sampaikan dari planet sampai planet terakhir ya. Ya. Planet 8. Nah, di sini Ibu minta satu orang untuk maju, nanti tulis di sini nama-nama planet yang sudah Ibu jelaskan tadi. Masih ingat nggak? Masih. Silakan Aza. Oke, bisa diisi di sini. Ini namanya apa? Ini apa? Baik Ibu. Ini Hapus dulu Pak. apa tuh? Menghapus ya papan. Nanti kita mau koreksi. Sudah Ibu. Baik, tepuk tangan dulu pada saudari Najla. Planet yang pertama itu saudari Najla menulis Merkurius. Tadi. Nah, terus yang kedua, ini planet apa yang ditulisnya? Mars. Jadi seharusnya Venus. Venus. Terus yang ketiga apa jawabannya? Bumi. Benar. Terus yang keempat itu Mars. Jadi ketukar. Oh no. Nah, Mama, kamu sudah hebat sekali. Dapat Ibu lagi terus. Terus yang ini apa? Uranus. Seharusnya ya, Ibu. Terus ini apa? Neptun. Jupiter. Salah, seharusnya dia Saturnus. Dan yang terakhir apa? Uranus. Seharusnya Neptunus belum ada. Neptunus, benar. Neptunus. Yeay, jadi ini jawaban yang benar. Ya. Uranus mana Ibu? Uranus. Uranus oh bisa nih. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan bentuk 2 kelompok.
sekali. Yang kedua ada planet Mars, itu ciri-cirinya sedikit kuning begitu. Terus yang ketiga itu ada planet Jupiter, itu ada lebih ke merah-merahan. Yang keenam ada planet Saturnus, itu memiliki cincin yang mengelilingi di sampingnya. Dan yang kelima ada Uranus, itu memiliki cincin seperti Saturnus. Yang terakhir ada Neptunus, itu ciri-cirinya dingin dan lebih banyak angin badai. Oke, jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk maju ke muka untuk memimpin doa. Ulang. Siapa? Oke, dari Alvin maju. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi